Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Yesuslah hidupku. Walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, aku tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, gimana? Tadi kita udah memuji nama Tuhan kan? Nah, sekarang tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, Koko yang pimpin.
Tuhan, terima kasih pada hari Minggu ini Engkau telah memberi kesempatan bagi kami Tuhan untuk kembali beribadah Tuhan, kembali memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati firman ini Tuhan, agar dapat tertanam dalam hati kami, dapat berakar Tuhan dan tumbuh dan dapat berbuah di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, agar kami dapat menerimanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada kali ini Koko mau cerita tentang seorang tokoh yang mungkin kalian sudah sering dengar. Namanya adalah Bapak Ishak. Siapa? Bapak Ishak. Kenapa kita sebut Bapak? Karena pada waktu cerita ini dia sudah mempunyai istri dan sudah mempunyai anak. Nah, ceritanya itu ada di Kejadian 26 ayat 1 sampai 22. Kalian boleh baca sendiri di rumah ya. Nanti bisa minta tolong orang tua kalian atau kalian baca sendiri. Nah, jadi Koko ceritain. Jadi di negeri tempat Ishak tinggal, nah di situ terjadi kelaparan. Kelaparan itu kayak gimana sih? Jadi satu negeri itu atau satu tempat itu mereka susah buat cari makan. Kan beda sama zaman kita. Kalau kita lapar tinggal pesan GoFood atau pergi ke warung. Tapi kalau mereka harus pergi ke suatu daerah dulu yang di sana nggak terjadi kelaparan, yang ada makanan, ada minuman, baru mereka boleh makan dan minum di sana. Nah, itu juga yang dialamin sama Bapak Ishak ini. Negerinya itu terjadi kelaparan. Nah, di Ishak ini anaknya siapa? Anaknya Abraham. Nah, jadi si Bapak Abraham ini suruh si Ishak ini supaya dia pergi ke suatu negeri yang namanya negeri Filistin. Nah, kenapa harus ke negeri Filistin? Karena di situ ada makanan, ada minuman. Nah, lalu si Bapak Ishak ini pergi nih ke negeri Filistin bareng sama keluarganya, bareng sama istrinya yang namanya Ribka, anak-anaknya Esau dan Yakub, sama hamba-hambanya. Nah, ketika dia sampai di negeri Filistin, dia tinggal di suatu daerah namanya Gerar. Singkat cerita, Tuhan memberkati Ishak di negeri Gerar itu. Jadi Ishak ini kan merantau, terus dia tinggal di situ dan setelah dia tinggal di situ Tuhan memberkati, dia punya banyak sekali hamba. Hamba itu kayak pembantu atau orang-orang suruhan. Terus ada hewan-hewan ternak, ada ladang seperti itu. Nah, ketika Ishak ini semakin diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang asli dari Filistin ini, orang-orang Gerar ini, mereka iri sama Ishak. Waduh, dia kan itu pendatang ya, baru datang berapa waktu yang lalu. Kok dia udah punya tanah yang gede, udah punya hewan-hewan ternak yang banyak. Nah, mereka iri. Nah, ketika mereka iri ini, mereka udah punya rencana-rencana. Nah, suatu ketika si Bapak Ishak ini diusir sama Raja Filistin. Raja Filistinnya namanya Raja Abimelek. Siapa? Abimelek. Nah, ketika Bapak Ishak ini diusir, dia tinggal ke lembah. Lembahnya masih di daerah Gerar tapi di lembah. Nah, di situ Bapak Ishak kan dia punya ternak, dia butuh buat kasih makan ternak-ternaknya, buat kasih minum. Nah, dia menggali di situ, menggali sumur. Ketika dia menggali sumur bareng sama hamba-hambanya, orang-orang Gerar itu malah ngambil sumurnya. Malah mereka berantem, kata orang-orang Gerar, ini kan tanah kami, ini sumur punya kami. Padahal yang gali itu adalah si Ishak. Nah, karena Bapak Ishak ini baik ya, dia itu dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan menyertai dia, dan dia tidak khawatir tentang hari esok, tentang kebutuhannya karena dia sadar Tuhan yang memberkati. Ya udah, ini buat kamu aja nih sumurnya. Oke, dikasih sama Bapak Ishak. Nah, nama sumurnya itu adalah Esek. Nah, karena si Bapak Ishak ini udah mengalah, dia pergilah ke tempat lain buat gali sumur baru. Pas dia gali sumur baru, orang-orang Filistin juga ngambil lagi itu sumurnya. Ya udah, dua kali diambil. Daripada berantem mending si Bapak Ishak kasih aja ke orang Filistin. Nah, nama sumurnya itu adalah Sitna. Sekali lagi, Sitna. Nah, jadi udah berapa kali nih Bapak Ishak gali sumur terus diambil sama orang Filistin? Udah 2 kali ya. Nah, yang ketiga kali nih Bapak Ishak menggali lagi nih, tapi dia yakin karena Tuhan yang menyertai dia, Tuhan pasti akan membukakan jalan buat dia, Tuhan pasti akan memberkati dia. Nah, ketika digali lagi itu sumur yang ketiga, nggak ada orang Filistin tuh yang ngambil-ngambil, nggak ada orang Filistin yang ngaku-ngaku, nggak ada orang Filistin tuh yang ngusir Bapak Ishak lagi. Nah, jadi ketika Ishak menggali sumur yang ketiga, Tuhan memberkati Bapak Ishak. Nah, nama sumurnya itu adalah
Rehobot. Nama Rehobot itu ada artinya, yang artinya Tuhan memberi kelonggaran. Nah, jadi itu nama arti Rehobot. Jadi kita mau belajar apa sih? Kita mau belajar tentang Tuhan selalu menyertai kita. Maka kita harus berbuat baik terhadap semua orang. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat ini cerita Bapak Ishak. Karena Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia. Nah, dimanapun Ishak berada, Tuhan menyertai, diberkati. Bahkan ketika Ishak sedang ada di negeri orang, negerinya orang Filistin. Nah, Tuhan selalu memberkati dia. Jadi ketika dia sadar dia diberkati orang. Ketika ada orang lain yang buat jahat sama dia, orang lain ngerebut sumber dia ngalah, dia berbuat baik terhadap orang itu. Bahkan sampai 2 kali loh. Kalian tahu kan kalau gali sumur itu kan nggak gampang kan? Gali sumur itu berat. Nah, apalagi ketika diambil orang 2 kali. Tapi Bapak Ishak ini karena dia sadar Tuhan memberkati dia, Tuhan menyertai dia, melindungi dia. Jadi dia mau berbuat baik terhadap semua orang. Nah, begitu juga kita di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kalian di rumah ada orang tua, atau mungkin ketika kalian sudah kembali ke sekolah, ada orang yang ini pensil kalian nih, terus ada teman kalian ngaku-ngaku ini pensil mereka. Nah, karena kalian sadar kalian sudah diberkati Tuhan, ya sudah, kalian bisa aja relain pensil itu. Yang penting pertemanan kalian itu tetap terjaga, kalian gak berantem. Kalau sama orang tua juga kayak gitu, kita mau jadi anak yang baik sama orang tua, mau jadi anak yang baik buat kakak dan adik kita, seperti itu. Nah, Koko punya ayat nih, ada di Zakaria 8 ayat 13c. Nah, Koko bacain ya. Zakaria 8 ayat 13c. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Nah, itu ayat yang boleh kalian hafalin di rumah, atau mungkin kalian mau baca sendiri di rumah ya. Oke? Kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami telah belajar dari kisah seorang tokoh Tuhan, Bapak Ishak Tuhan. Biar sama seperti Engkau menyertai Bapak Ishak ini, sama seperti Engkau memberkati Bapak Ishak, biarlah Engkau juga memberkati kami, menyertai kami Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berbuat baik terhadap semua orang, karena kami tahu Tuhan Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami Tuhan setelah kami ibadah Tuhan di sepanjang 1 minggu ini Tuhan, sepanjang hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa ya. Tetap jaga kesehatan dan ingat, dengerin kata orang tua. Bye, sampai jumpa.